Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji hanya milik Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Salawat beriring salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan risalah Islam kafah di muka bumi. Pemirsa podcast Lentera Umat MPU Aceh, selamat bertemu kembali dengan saya Siti Zahara. Dengan tema perbincangan pada kesempatan ini adalah talak menghancurkan rumah tangga terkait dengan fatwa MPU Aceh nomor 2 tahun 2015. Menikah merupakan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernikahan menyatukan dua individu yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Suatu keluarga akan mampu terwujud menjadi sakinah mawaddah warahmah ketika antara suami istri bisa melakukan komunikasi yang baik, ada keterbukaan, dan mampu mensupport semua aktivitas yang ada dalam rumah tangga. Tapi terkadang Allah menguji rumah tangga dengan berbagai cobaan. Ada salah paham, ada perselisihan, dan berbagai persoalan lainnya. Maka ketika persoalan rumah tangga tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka talak merupakan solusi terakhir yang bisa ditempuh oleh seorang suami untuk menyelesaikan hubungan pernikahan. Maka untuk mendapat pemahaman dan pencerahan yang lebih mendalam terkait dengan tema di atas, maka di studio telah hadir dua orang narasumber yang sangat berkompeten untuk memperbincangkan terkait tema di atas. Narasumber kita yang pertama adalah Ustazah Dr. Rahmatillah SAG MPD. Beliau merupakan anggota MPU Aceh dan juga mubalighah yang sudah banyak berperan mencerdaskan umat di Provinsi Aceh. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, insyaallah siap berbagi Ustazah. Insyaallah. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Dr. Munir SHMAG. Beliau merupakan hakim tinggi di Mahkamah Syariah Provinsi Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah. Siap berbagi. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada kesempatan ini, marilah kita simak bersama tayangan video yang berikut ini. Talak atau perceraian dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menghancurkan rumah tangga. Namun, perlu diingat bahwa talak juga dapat menjadi solusi bagi pasangan yang tidak lagi dapat melanjutkan hubungan suami istri. Dalam Islam, talak diperbolehkan sebagai salah satu cara untuk mengakhiri hubungan suami istri yang tidak lagi harmonis. Namun, talak harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan ajaran agama. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan talak menghancurkan rumah tangga adalah kurangnya komunikasi dan kesabaran, konflik yang tidak dapat diselesaikan, kekerasan dalam rumah tangga, infidelity atau ketidaksetiaan, dan masalah keuangan. Namun, talak juga dapat menjadi kesempatan bagi pasangan untuk memulai hidup baru dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh telah mengeluarkan fatwa MPU Aceh nomor 2 tahun 2015 tentang talak. Simak selengkapnya dalam podcast Lentera Umat episode kali ini. Baik, kesempatan yang pertama kita mintakan penjelasan daripada Ustazah Rahmatillah terkait dengan fatwa MPU Aceh nomor 2 tahun 2015 terkait dengan talak. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Terima kasih Ibu Siti Zahara dan juga Bapak Dr. Munir dari Mahkamah Syariah Aceh serta seluruh para pemirsa podcast Lentera Umat MPU Aceh yang dirahmati Allah. Bila kita berbicara tentang putusnya pernikahan, tentu ada kalimat putus, ada kalimat tersambung. Kenapa itu mesti putus? Berarti ada mitsaqan ghaliza yang sebelumnya yang sudah
menjadikan ikatan itu begitu mulia dan terhormat. Sekarang kita ingin membahas masalah talak. Dari segi hukum, talak itu sendiri kalau merujuk kepada yang dikatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abghadul halal 'indallah at-talaq. Pekerjaan halal tapi yang amat sangat dibenci oleh Allah itu adalah talak. Dan kalau kita baca berbagai referensi bahwa strata tertinggi di dalam dunia pengiblisan itu adalah strata di mana ketika dia itu mampu memisahkan dua orang yang terikat dengan mitsaqan ghaliza atau ikatan pernikahan itu sendiri. Nah, meski yang namanya talak itu boleh tetapi itu sangat dibenci, artinya ini dilematik kalau memang kita lihat. Namun sepertinya saat ini amat sangat mudah kalimat itu diucapkan dengan alasan berbagai macam alasan yang diungkapkan. Ada yang katanya tidak sesuai lagi, padahal sebelumnya kita tahu pacarannya sudah 7 tahun, tapi menikahnya bertahan 7 hari. Nah gitu ya. Jadi ketika dikatakan kan boleh saja kita talak, benar, tidak ada yang mengatakan tidak boleh, tetapi lebih kita melihat kepada efek plus minus akibat yang ditimbulkan dari talak tersebut. Bila kita merujuk kepada fatwa MPU Aceh nomor 2 tahun 2015 tentang talak. Ini khusus memberitahukan tentang talak ini ya. Barangkali nanti kita akan mendapati pemahaman yang lebih luas atau yang komprehensif lainnya yang nanti kita peroleh dari guru kita bersama yang sudah berhadir di sini, karena nanti akan dikomparasikan dengan kompilasi hukum Islam. Kalau dengan fatwa MPU ini ada 3 poin tentang fatwa MPU nomor 2 tahun 2015. Yang pertama, talak adalah pemutusan ikatan perkawinan dengan lafaz talak atau lainnya. Kenapa disebut kalimat dengan lafaz talak atau lainnya? Itu dimaknai bahwa ada yang namanya talak itu terjadi dengan cara sharih atau dengan cara kinayah yang mesti perlu kepada penjelasan lebih lanjut daripada prosesi tersebut, maka dikatakanlah dengan atau cara lainnya. Nah, lalu kemudian yang kedua, ini yang di tengah masyarakat itu sampai hari ini masih pro kontra ini Pak Munir mengenai fatwa MPU yang poin kedua mengenai talak 3 sekali ucap atau 3 kali ucap maka jatuh 3. Karena kita tahu barangkali nanti di kompilasi hukum Islam mungkin ada yang pemahaman yang berbeda. Nah, ketika dikatakan seperti ini, kenapa lalu kemudian di dalam fatwa MPU poin ini muncul? Karena dia ada yang sharih tadi, ada yang kinayah. Ketika yang kinayah ini benar perlu dipertanyakan lagi, apakah yang dimaksud ini benar-benar talak? Misalnya dikatakan, sudah kalau memang seperti ini kita hidup masing-masing. Kamu pulang ke rumah orang tua sendiri, saya di rumah orang tua sendiri. Nah ini pihak istri perlu tanya lagi, ini maksudnya apa? Apakah memang maksudnya kita hanya sekedar pindah sebentar, mengungsi, atau memang ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan di antara mereka. Lalu ketika sharih tadi, ketika disebutkan aku talak engkau, itu clear bahwa itu tidak perlu lagi dikaji, nggak perlu lagi dipertanyakan apa betul ini ditalak, kan nggak perlu lagi karena memang sudah sharih. Maka di dalam poin ini disebutkanlah talak 3 sekali ucap. Jadi kalau dikatakan misalnya orang mengucapkan saya talak kamu 1 juta, tetap jatuhnya 3 karena batas maksimal dalam talak itu 3. Apalagi kalau misalnya sudah dihitung talak 1, 2 dan 3, maka inilah yang menjadi pokok pikiran. Lalu kemudian di poin ini disebutkan bahwa talak 3 sekali ucap dan atau 3 kali ucap jatuh 3. Nah, lalu kemudian poin yang ketiga adalah talak di luar pengadilan dan atau talak tanpa saksi adalah sah. Kalau dikatakan seperti ini lalu kemudian diharapkan orang yang akan melangsungkan pernikahan tidak hanya semata-mata yang penting kami saling cinta. Nah, kalau ini landasannya, dia tidak include hukum-hukum syariat yang ada di dalam pernikahan itu. Sementara bab munakahat ini diatur mulai sebelum seseorang itu menentukan atau ingin mencari pasangan.
Bukan setelah ada pasangan lalu kemudian baru ada persyaratan. Tapi persyaratan dulu ketika Rasul mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in. Ketika diletakkan 4 fondasi untuk memilih, maka kalau seandainya kita katakan agama itu adalah hukum. Ketika dikatakan hukum disebut tungkahul mar'atu li arba'in, bukan berarti si perempuan tidak punya hak dia itu memilih laki-laki yang akan menjadi imamnya itu yang bagaimana. Tentu kalau kita lihat, kenapa ini disebut tungkahul mar'atu li arba'in? Karena yang meminang, yang menyiapkan mahar itu adalah laki-laki. Maka teks hadis ini mengarah kepada laki-laki itu memilih yang calon istrinya. Kalau kita pahami secara lebih luas, maka perempuan pun punya hak untuk melihat seorang suami yang nantinya akan menjadi imam baginya, yang akan mengimami rumah tangganya dalam ibadah terlamanya seumur hidupnya insya Allah. Jadi seperti itu barangkali landasan awal kenapa fatwa ini lalu kemudian muncul, yang di sini juga di dalam tausiah. Ini tepat sekali hari ini memang kita konfirmasi dengan pihak Mahkamah Syariah, karena di sini di tausiah terutama di poin B dan poin C itu memang diharapkan kepada pemerintah Aceh sebelum lahirnya kanun Aceh tentang munakahat untuk mengusulkan kepada Mahkamah Syariah agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam memutuskan hukum talak guna menghindari perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan perpecahan umat. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya diharapkan kepada Mahkamah Syariah memeriksa dengan cermat dan akurat talak yang dijatuhkan di luar pengadilan. Karena kenapa? Orang akan mudah berkilah. Karena ketika sudah melakukan talak seolah-olah ini permainan, maka ketika di hadapan hakim mengatakan enggak, saya tidak sengaja. Jadi kalau dikatakan seperti itu, maka ini diharapkan kepada pihak Mahkamah Syariah untuk memeriksa dengan cermat, dan tentunya pihak mahkamah kita tahu sebelum memutuskan sesuatu tentu sudah memeriksa dengan sangat amat cermat. Baik Ustazah, kita beralih kepada Bapak Munir. Ini kita mendengar informasi bahwa kasus perceraian itu baik gugat cerai maupun talak itu artinya sangat tinggi, bahkan mungkin terus bertambah dari tahun ke tahun. Mungkin faktor apa sih yang memicu itu, Pak Munir? Kalau bisa kita analisa nih, faktor apa yang memicu itu semakin maraknya kasus perceraian terjadi di Kota Banda Aceh atau di Aceh? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berselawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Barangkali sebelum saya menjawab apa yang ditanya oleh Ibu Siti Zahra yang menyangkut dengan faktor penyebab perceraian yang begitu tinggi ya untuk di Banda Aceh, di Aceh ya, dari waktu ke waktu. Tapi saya ingin sampaikan sedikit barangkali menyambung dari pokok permasalahan menyangkut dengan perceraian itu ya. Kalau kita merujuk ke dasar hukum ya, baik yang terdapat dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah SAW, begitu juga dengan penjabarannya dalam kitab-kitab fikih ya, begitu juga dalam aturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Jadi agak susah kita dapatkan aturan yang membenarkan untuk anjuran untuk bercerai ya. Yang ada aturan adalah perintah untuk menikah ya. Salah satu hadis dibacakan oleh Ustazah Rahmatillah tadi ya, tunkahul arba'in di arba'in ya, dan seterusnya. Kemudian yang masyarakat syabab manis atau minkumul ba'ah zawaj ya kan, hadis-hadis itu. Kemudian ada lagi an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Artinya apa? Itu yang kita lihat di dalam dasar hukum baik dalam kitab Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Nabi, itu yang ada perintah adalah untuk menikah. Jadi tidak ada perintah untuk bercerai. Nah, lalu tujuan daripada pernikahan sebenarnya kan dia tujuannya mulia. Ya. Artinya orang sekali menikah
diharapkan tidak bercerai kecuali cerai mati. Ya, jadi makanya di surat Ar-Rum itu kan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kan itu. Ya, kemudian kalau saya lupa di surat apa itu ada disebut tadi itu misaqan ghalidha. Ya, jadi semakin lama ikatan perkawinan itu semakin lengket, semakin kuat. Ya. Meskipun hari ini kita lihat itu semakin lama semakin memudar. Ya, dari inilah barangkali yang nanti jadi ini. Jadi tidak ada perintah ya untuk bercerai. Ya. Tapi yang namanya kondisi ya manusia, ya kemudian orang ingin untuk bertahan ya dalam rumah tangga. Pasti dalam perjalanan kadang-kadang itu terjadi gesekan. Ya, terjadi gesekan-gesekan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi yang pada akhirnya kadang-kadang itu sudah membuat menjadi sebuah perselisihan yang mendalam ya, sehingga harus ada jalan keluar. Jadi makanya salah satu jalan keluar yang diberikan oleh agama kita adalah dengan pisah. Ya. Jadi meskipun hadis itu dikatakan halal tapi dibenci, ya, abghadul halali at-thalaq. Jadi perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Tuhan adalah tolak. Kemudian perundang-undangan di kita, baik di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan di Kompilasi Hukum Islam itu sendiri, itu menganut asas mempersempit perceraian. Ya, sama dengan yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Artinya perceraian itu dipersempit. Ya, kalaupun memang itu harus terjadi perceraian, itu harus dengan sebab-sebab yang tertentu, harus punya alasan syar'i. Ya, jadi tidak boleh sembarangan. Ya. Jadi makanya barangkali ya itulah hadir negara ya dalam rangka untuk melindungi masyarakatnya, dibuat aturan. Ya barangkali kalau saya hari ini di Mahkamah Syariah ya memang jadi kewenangan kami. Jadi di aturan kita disebutkan bahwa perceraian itu hanya terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan. Lalu persoalannya bagaimana kalau cerai itu yang dilakukan di luar pengadilan? Ya. Kan? Emang pengadilan tidak pernah mengatakan tidak sah. Ya, karena hadis Nabi ada, saya cuma nggak begitu ingat ya. Itu pura-pura itu jadi sungguhan. Ya. Apalagi yang sungguhan. Al-hazlu hazlun ya, Ustaz ya. Jadi pura-pura itu jadi sungguhan. Jadi ada orang main-main dia, rumah saya ini seperti burung ini nanti lagi terbang berdua. Kalau misalnya dia berpisah, kita juga pisah, ya kan? Jadi kan itu main-main. Ya? Itu ada 3 hal yang nggak boleh main-main. Kalau saya nggak salah termasuk salah satu nikah, talak, kemudian riddah ya, yang murtad. Riddah, ya kan? Kalau dalam nikah, misalnya saya punya anak perempuan. Ya kan, anak perempuan, saya salami ini saudara ini. Saya nikahkan langsung. Sejauh dia memang belum punya istri sampai 4, saya nikahkan. Ya kan? Saya nikahkan anak perempuan saya bernama Fulana untuk kamu dengan mahar sekian. Saya terima nikah anak bapak untuk saya. Selesai, sah. Itu main-main padahal. Sejauh ini memang memenuhi syarat sebagai seorang suami lah, artinya ini kan. Kemudian belum punya. Maaf Pak Mun, ini kita kembali kepada persoalan tadi karena menyangkut dengan waktu. Artinya isu apa sih yang alasan tadi? Saya kembali ke ini, ya kan. Kemudian kalau ditanya penyebab, ya, tapi dasarnya kan itu tadi. Artinya baik dalam konteks hukum agama dan konteks hukum negara, artinya sama-sama perceraian itu tidak diinginkan. Artinya dipersempit. Lalu terjadi juga. Itu kan hanya jalan keluar. Kemudian kenapa itu terjadi? Kan itu masalahnya. Ya kan? Karena di aturan kita juga disebutkan bahwa perceraian itu hanya dapat dibenarkan apabila mempunyai alasan-alasan syar'i tertentu. Ya kan? Jadi dalam undang-undang disebut dalam PP nomor 9 tahun 75 itu sampai A, B, C, D sampai huruf F, kemudian di kompilasi hukum Islam pasal 116 juga disebut sampai huruf G. Ya. Jadi penyebabnya di situ disebutkan ada yang salah satu pihak meninggalkan pihak lain, ya, sampai 2 tahun, kemudian cekcok terus menerus,
Kalau rumah tangga itu di huruf F, saya nggak agak begitu apa, tapi kalau dilihat di sini ada ya. Kemudian istri mabuk, salah satu pihak mabuk, berjudi, ya kan, menyangkut moral. Kemudian ada menyangkut dengan apa namanya, ditahan, ya, penjara 5 tahun lebih. Kemudian tidak bisa menjalankan kewajiban, ya, artinya ada penyakit, ya, baik yang diderita oleh si suami atau itu kan alasan, ya, alasan untuk melakukan perceraian. Kalau di PP 9 tahun 75 itu ada sampai huruf A, B, C, D, E, F, ada 7, ada 6. Kemudian di KHI ada 7 sampai huruf G. Cuma untuk sampai ke alasan itu, penyebabnya kenapa? Ya kan? Kenapa sampai terjadi perselisihan yang terus-menerus? Ya. Nah, jadi kalau untuk hari ini kami melihat dari angka perceraian yang masuk di pengadilan, ya, itu memang faktor penyebab apa namanya yang dominan alasan perceraian yang masuk ke pengadilan adalah alasan itu, alasan di huruf F itu. Artinya terjadi perselisihan yang terus-menerus, ya, terus-menerus. Artinya cekcok, walaupun dalam Al-Qur'an wa in khiftum shiqaqan bainihima fab'asu hakaman, ya, ada diutus hakam. Jadi kenapa? Kemudian kita kejar lagi, kenapa terjadi cekcok terus-menerus? Inilah yang disebut dengan faktor penyebab, ya, hari ini, ya. Jadi faktor penyebab hari ini bisa jadi cekcok itu karena faktor ekonomi, karena kurang nafkah, ya, apalagi kekurangan nafkah itu kemudian tidak siap oleh salah satu pihak dalam menerima. Kalau mungkin dulu dia bisa bawa sampai apa namanya sampai 200.000 per hari, kemudian hari ini karena kondisi udah sakit-sakit ataupun udah ada nggak kerjaan, ya kan bisa jadi. Ataupun ada faktor lain, salah satu pihak, ini biasanya suami, ya, misalnya dia kan hanya asik dengan judi, apalagi kalau sekarang kan ada judi online, ya, judi online, orang duduk di warung kopi sampai tengah malam, apa kerjanya kan hanya buka itu main game, ya kan, kemudian malam dia terus jaga malam, kemudian pulang menjelang pagi, di waktu siang dia tidur, nggak sempat bekerja, jadi akhirnya si istri kan jadi persoalan, anak butuh biaya sekolah. Nah, jadi makanya faktor penyebab itu yang paling utama. Memang kalau alasan cerai yang paling banyak, ya, di antara itu adalah karena alasan cekcok terus menerus, perselisihan yang mendalam. Kemudian faktor penyebabnya itu bisa jadi, ya, dominannya adalah faktor ekonomi, ya. Kemudian ada faktor, ya, judi online tadi, narkoba, kemudian faktor belum siap menyangkut dengan umur belum dewasa. Jadi kira-kira seperti itu. Baik Pak Munir, ini kita beralih kepada Ustazah Rahmatillah karena menyangkut dengan waktu. Ini ada terkait sekarang ada kasus Ustazah melakukan talak itu dengan bahasa tulisan. Di chat kah atau disampaikan, artinya tidak secara langsung. Gimana nih hukumnya menurut Islam? Ini kasus yang terjadi. Berarti talak itu ada via online juga berarti, ya sekarang ini. Ini kurang wawasan juga jadinya. Kalau yang menurut analisa saya ini mengenai talak yang di chat, berarti itu kan lebih siap lagi dia. Kenapa? Karena bisa sementara jadi barang bukti, salah satunya gitu kan. Nah lalu kemudian kenapa misalnya dia harus ngechat seperti itu, pihak sana langsung sudah bisa di screenshot, dan itu kalau dibawa ke pengadilan itu nanti bagaimana hukumnya ke orang pengadilan nanti ini ditanyakan. Yang saya pahami kalau seandainya memang sudah ditulis, berarti itu sudah lebih kuat. Kalau seandainya dia ucapkan misalnya dengan cara kinayah seperti disampaikan Pak Munir tadi, burung itu terbang, kalau mereka berpisah kita berpisah. Jadi itu masih perlu ditanya lagi atau ditabayun lagi apa maksudnya. Tapi kalau sudah ditulis seperti di chat kah itu apa di kertas kah itu, sementara keputusan pengadilan pun kalau saya tidak keliru itu nanti keluar juga dalam bentuk tulisan juga, ya, ada sertifikatnya juga itu, jadi ada ijazahnya juga. Nah, jadi kalau yang sejauh yang kita pahami, kalau seandainya memang sudah sangat niat dia nulis seperti itu, kembali yang disampaikan Pak Munir tadi, nggak ada cerita main-main dalam hal ini. Tidak ada cerita main-main. Apalagi sudah tertulis, berarti itu sudah lebih kuat kalau seandainya dikatakan
itu sudah main chattingan gitu Ya. ya. Jadi makanya itulah perlu kenapa di tausiah ini juga diharapkan ke pihak Kementerian Agama, dalam hal ini ruang lingkup kecilnya yaitu kantor urusan agama, supaya di dalam bimbingan perkawinan, apakah itu kursus calon pengantin kah itu, atau bimbingan perkawinan BIMWIN kah itu, jadi perlu ditekankan bahwa mereka siap apa enggak. Bukan berarti ini kenapa kami mau menikah ditakut-takuti, bukan, memang harus disampaikan yang jelas dan tegas. Bukan berarti mempersulit orang menikah, bukan. Tetapi supaya dia paham bahwasanya menikah itu tidak seperti drama Korea yang selama ini dia nonton. Yang dia lihat itu bukan hanya seperti happy ending semuanya, Meteor Garden lah yang dibawa, ternyata tidak. Karena kenapa? Latar belakang mereka yang berbeda, lalu kemudian dengan tata cara kehidupan yang berbeda, ketika nanti bersatu, perbedaan itulah sebenarnya yang akan menjadi lahan untuk sama-sama mengenali, sama-sama melihat sisi baiknya gitu kan, dan menjauhi yang sisi-sisi jeleknya. Itu yang diharapkan. Baik Ustazah, ini kita kembalikan kepada Pak Munir, mungkin ada waktu sedikit lagi terkait misalnya perceraian ini. Ini kan sudah ditalak, artinya melalui pihak dan ketika di pengadilan itu yang pihak yang talak juga tidak hadir, artinya memang masih dalam jarak yang jauh, artinya gimana nih harus diputuskan Pak Munir? Kalau bicara pengadilan, kita kan dimulai adanya permohonan ya, ataupun adanya gugatan lah yang maju ke pengadilan. Jadi pengadilan istilahnya kan tidak serta merta memutuskan atau menerima apa yang disampaikan. Ya. Artinya ketika pasangan suami istri ada persoalan, ada sengketa, ya, karena kalau nggak ada sengketa kan nggak perlu pengadilan. Masa orang baik-baik pengadilan. Syarat mengajukan gugatan atau permohonan salah satunya adalah ada sengketa dan ada dasar hukum. Ya. Kalau dia ajukan perkara ke pengadilan, pengadilan kan wajib, istilahnya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Ada proses mediasi dulu. Makanya ketika ada permohonan katakanlah dari suami ingin menceraikan si istri, kewajiban pengadilan memanggil pihak si istri, dipanggil untuk hadir. Ketika dua-duanya hadir, itu yang pertama hakim setelah periksa identitas tetap itu menganjurkan untuk rujuk damai kembali. Ya. Karena kan banyak persoalan di situ. Apalagi sudah punya anak, ya kan, anaknya kecil-kecil. Oke lah kalau misalnya bapak sama ibu cerai, kalau habis masa iddah dapat suami lain kawin, begitu juga laki, ya kan, nggak habis masa iddah pun tambah bisa, ya kan, persoalan. Tapi bagaimana dengan anak? Nah, jadi makanya di pengadilan itu tetap wajib mendamaikan, wajib didamaikan. Mediasi bahkan saat ini untuk memaksimalkan upaya perdamaian itu wajib memediasi. Itu ada Perma 1/2016 yang diperbolehkan. Wajib dimediasi. Kalau tidak dimediasi, itu putusan itu bisa batal demi hukum. Wajib kecuali tidak hadir. Nah, itu kalau tidak hadir dan dipanggil nggak hadir. Karena banyak juga ketika dimediasi kadang-kadang kan orang hanya emosi, emosi karena ada persoalan sedikit, apalagi persoalan setting. Bisa jadi setting ini kan perlu juga dipelajari kebenarannya. Kan perlu tes digital forensik lah. Digital forensik. Baik, ini Pak, kita sudah berada pada di akhir perbincangan. Mungkin pada Ustazah bisa menyampaikan closing statementnya pada kesempatan ini, silakan. Baik, barangkali karena closing statementnya singkat padat kepada pihak suami, maka biasakanlah untuk merujuk kepada ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Itu ayat yang akan menjadi fondasi bagaimana seorang suami itu benar-benar akan mempergauli istrinya. Karena ma'ruf yang disebut kalimat di sini sama seperti bagaimana seseorang itu berbakti kepada kedua orang tuanya, lalu kepada istri. Seyogianya harapan kita adalah, dan juga doa nih terutama untuk yang bicara ini, karena statusnya juga istri orang ini masalahnya kan. Jadi supaya hendaknya kita bermohon kepada Allah untuk Allah berikan kekuatan untuk menjadi ad-dunya mata' wa khair mata'nya al-mar'atus salihah, supaya Allah berikan kekuatan untuk menuju ke arah sana sehingga pantas Allah titipkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat insyaallah. Ya, selanjutnya kepada Bapak Munir. Oke, ini mungkin barangkali closing statement dari saya. Saya
bacakan hadis saja, karena Ustaz tadi udah sampaikan dengan ayat Al-Quran ya. Jadi istilahnya kewajiban suami, ya ketika suami sudah memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang baik, jadi tentunya juga ada hubungan alimentasi dari pihak istri. Jadi kata Rasulullah, ayyun nisa'u khair, mana perempuan yang baik, kata Rasulullah. Allati tasurruhu in nadara, apabila dipandang oleh suami dia dapat menyenangkan hati suami, ya. Wa tuti'uhu in amara, dia akan diikuti apa yang diperintahkan oleh suami selama tidak maksiat kepada Allah, ya. Kemudian wala tukhalifuhu ala nafsiha wa maliha, kemudian dia tidak pernah bersalahan ya terhadap dirinya dan hartanya ketika berada di belakang suami. Insya Allah kalau ini bisa dipenuhi oleh si suami, dia memperlakukan istri dengan baik, ya. Kemudian dia berfungsi sebagai rijalu qawwamuna 'alan nisa, kemudian istri juga bisa yang tiga hal ini, insya Allah saya pikir rumah tangga ini akan langgeng sampai dia meninggalkan dunia ini. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya Ustazah dan Bapak pada podcast kita hari ini. Demikianlah podcast Lentera Umat MPU Aceh edisi hari ini. Saya Siti Zahra selaku host mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.